Halo semua, perkenalkan saya Sendri Karisa dengan NIM 33372400080. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang array dalam C++. Yang akan saya jelaskan adalah array satu dimensi, array dua dimensi, cara mendeklarasikan dan memanggilnya, operasi dasar, serta contoh soalnya nanti. Selamat menyaksikan! Sekarang saya akan menjelaskan tentang array satu dimensi. Jadi, array itu adalah kumpulan elemen dengan tipe data yang sama. Jadi, saya punya contoh array di sini. Ini adalah array satu dimensi. Kita bisa lihat dari indeksnya yang hanya satu. Nah, cara mendeklarasikan array satu dimensi itu adalah dengan menuliskan tipe datanya terlebih dahulu di bagian depannya. Jadi misalkan kalau di sini dia berupa misalkan nama-nama murid, nama-nama orang atau nama makanan, itu kita pakainya string. Tapi berhubung di sini saya memakai angka, maka saya tuliskan integer. Kemudian kita berikan nama dari array tersebut, di mana saya memberikan nama angka di sini, dan di sini kita tulis elemennya, jumlah elemennya. Jadi di sini ada 5 angka, maka di sini saya tuliskan 5 sebagai elemen dari array tersebut. Misalkan saya ingin membuatnya jadi 4, berarti saya hanya mengurangi satu saja elemennya di sini, kemudian saya tulis 4. Lalu bagaimana cara memanggil array satu dimensi ini? Caranya adalah dengan menggunakan cout. Dengan cout ini, kemudian kita panggil arraynya dengan nama yang sudah kita berikan. Karena di sini saya berikan nama angka, maka di sini saya tulis angka juga. Kemudian di dalam sini itu bukan urutan elemen, tetapi urutan indeksnya. Jadi kita lihat dari sebelah kiri, dia ada 0, 1, 2, dan 3 di sini. Nah, misalkan saya ingin memanggil angka 3 di dalam elemen sini, berarti yang saya tuliskan adalah indeks yang kedua, karena dia adalah indeks yang kedua. Kita running, maka outputnya adalah 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang array dua dimensi. Nah, di sini sebenarnya array dua dimensi itu dia mirip dengan array satu dimensi, hanya saja dia lebih serupa kepada matriks dan dia memiliki dua indeks di sini. Sama seperti sebelumnya, cara mendeklarasikannya adalah menuliskan jenis dari tipe datanya terlebih dahulu. Kemudian kita berikan nama arraynya. Di sini saya berikan nama matriks untuk array dua dimensinya. Kemudian kita tuliskan berapa baris yang ingin kita masukkan ke dalam array dua dimensi itu. Kemudian kita tuliskan kolomnya. Maka hasilnya adalah seperti ini. Saya buat datanya adalah angka 1 sampai 9, di mana dibagi menjadi 3 baris di sini. Ada 1 2 3, itu baris yang pertama, baris yang kedua adalah 4 5 6, baris yang ketiga adalah 7 8 dan 9. Cara memanggilnya sama seperti array satu dimensi, yaitu dengan menggunakan cout. Kemudian kita panggil nama arraynya di sini. Misalkan saya ingin memanggil angka 3, maka yang perlu saya lakukan adalah menuliskan indeks dari barisnya, yaitu indeks yang ke-0, karena dia di baris yang pertama, kalau kita lihat elemennya. Kemudian kita tuliskan dia adalah kolom yang kedua, karena dia berada di indeks yang kedua kalau kita lihat kolomnya ya. Maka kalau kita running, hasilnya adalah 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operasi dari array. Di sini saya punya operasi penjumlahan,
Jadi penjumlahan dari seluruh elemen dari array satu dimensi di sini. Di sini ada arraynya. Saya beri nama angka, di mana isi elemennya adalah 12, 21, 20, dan 4. Ini adalah titik awalnya, untuk totalnya dia 0. Kemudian saya looping di sini. Saya berikan looping di mana indeksnya awalnya dimulai dari 0 dan indeksnya kurang dari 4. Karena dia indeksnya memang kurang dari 4, di sini 0, 1, 2, dan yang ketiga. Dan dia akan terus naik indeksnya. Kemudian saya berikan untuk pengulangannya, dia ditotalkan, di mana totalnya 0 awalnya, terus ditambahkan dengan angka di indeks ini, di seluruh elemen ini. Maka dia akan menambahkan angka indeks 0, 12, ditambah 21, ditambah 20, dan ditambah 4. Sehingga saya tuliskan hasilnya di sini. Kita bisa running dan outputnya adalah 57. Selanjutnya saya akan menjelaskan operasi yang kedua. Ini saya menjelaskan tentang nilai maksimum dan juga nilai minimum. Sama seperti tadi, di sini ada array dan di sini ada integer angka. Sebenarnya ini bisa dibuat apa saja. Misalkan di sini minimal. Misalkan saya ingin membuat angka minimal di sini, kita lihat mana yang paling kecil. Seharusnya kalau kita lihat di sini dia adalah angka 1. Tapi mari kita lihat. Pertama kita looping terlebih dahulu dianya, di mana indeksnya dimulai dari 1 dan indeksnya lebih kecil dari 5. Karena dia mulai dari indeks yang ke 0. Jika indeks ini yang di sini lebih besar, lebih kecil, karena kita ingin mencari minimal, dari minimal, maka minimal ini adalah sama dengan angka. Maka nilai minimalnya adalah minimal. Kita lihat, maka hasilnya akan menjadi 1 nilai minimalnya. Tapi misalkan kita ingin dia jadi nilai maksimum, maka kita tinggal mengubah bentuk ini menjadi lebih besar, sehingga hasilnya adalah 98. Sama ya, ini benar ya, hasilnya dia 98, yang paling besar 98. Kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam contoh arraynya. Di sini saya punya array satu dimensi. Biasanya array satu dimensi ini saya ambil contoh kasusnya, misalkan ada nilai murid. Jadi kita masukkan nilai muridnya di dalam array. Di sini saya berikan nama nilai si arraynya. Dia memiliki 5 elemen, atau di sini saya tulis 5 murid juga. Misalkan murid yang pertama dia dapat 72, terus 83, 64, 91, dan 70. Nah, saya ingin mencari rata-ratanya. Bagaimana caranya? Pertama, saya deklarasikan dulu. Di sini ada jumlah dan juga ada rata-rata untuk tipe datanya. Saya memakai float karena untuk berjaga-jaga, siapa tahu nantinya hasilnya menjadi koma. Kemudian saya looping. Ini memakai prinsip operasi yang pertama yang tadi, yang penjumlahan di sini. Nah, kita jumlahkan. Kemudian cara mencari rata-ratanya kan tinggal dibagi 5 karena di sini elemennya ada 5. Kemudian setelah itu rata-ratanya saya masukkan ke dalam outputnya, sehingga rata-ratanya menjadi 76. Kemudian saya juga punya contoh array 2 dimensi. Di sini kita bisa lihat
misalnya saya memiliki toko. Nah, misalkan ini untuk jumlah penjualan produk yang pertama, ini adalah jumlah penjualan produk yang kedua selama 3 hari. Jadi misalkan hari pertama 25 untuk produk yang pertama, hari kedua 54 untuk produk yang pertama, dan yang ini juga 64 untuk produk yang pertama. Saya tulis ini produk 1, yang ini produk 2. Kemudian saya tulis kita ingin melihat data penjualannya, maka yang perlu kita lakukan adalah meloopingnya terlebih dahulu. Karena dia ada 2 indeksnya, karena dia 2 dimensi, maka saya looping 2 kali untuk indeks yang 1 dan indeks yang kedua. Di sini. Makanya di sini dia lebih kecil dari 2 karena indeksnya hanya ada 0 dan ada 1. Yang ini juga lebih kecil dari 3 karena dia indeksnya hanya ada 0, 1, dan 2. Kemudian tinggal kita tulis saja di sini produk dari indeksnya ini, indeks plus 1, misalkan produk pertama, karena ini produk yang pertama, saya tulis tadi. Untuk harinya juga sama, ini 1, 2, 3, tapi karena dia bacanya mulai dari 0, maka saya tambahkan plus 1. Nah, untuk memanggil data dari dalam array sini, saya tinggal menuliskannya seperti ini. Dia untuk baris dan dia untuk kolom. Sehingga saat di running, dia akan menampilkan data penjualannya. Nah, ini yang baris pertama, yang ini untuk baris kedua. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat.